sekarang kita masuk ke stem cell, keren ya. Kita ngebahas, kenapa saya ngebahas stem cell? Karena stem cell ini dipakai penipuan, teman-teman. Banyak sekali orang yang tertipu gara-gara judul stem cell. Sesuatu begitu namanya stem cell, dia bisa naik ratusan kali lipat. Dan orang sangat udah tahu bahwa stem cell itu sangat bagus untuk menyembuhkan macam-macam penyakit. Dan lalu ngedenger stem cell langsung percaya, itu dia, duit kita dikuras di situ. Padahal yang benar-benar stem cell nanti kita akan bahas seperti apa stem cell itu. Dan bahwa dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, betul sekali. Nah, apakah stem cell? Stem cell adalah sel induk atau sel punca yang memiliki fungsi khusus pada tubuh dan dapat membelah diri lebih banyak menjadi sel anak. Jadi dia ini sel induk. Sel induk dia tuh yang utama. Nanti kalau sel-sel kita ada yang rusak, ada yang mati, ada yang tua atau apa, sama dia diganti. Nah, sel anak ini akan menjadi sel induk dengan fungsi yang lebih spesifik. Jadi bisa jadi tulang, bisa jadi saraf, bisa jadi otak, bisa jadi jantung, bisa jadi apa aja. Tuhan sudah membekali modal seperti ini. Ini penting sekali untuk kita. Penting banget. Penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ini disembuhkannya sama stem cell. Ini. Nah, harga stem cell yang sangat mahal dikhawatirkan memunculkan banyak penipuan. Karena harapan kita tinggi, jadi seperti itu ya. Sehingga terjadilah penipuan-penipuan berkedok stem cell, padahal bukan. Oke. Penanaman sel punca baru ini dapat memperbaiki jaringan yang rusak sehingga dipercaya dapat mengatasi berbagai penyakit, berbagai masalah kesehatan, termasuk kanker. Jadi problemnya tuh kenapa sih kok stem cell ini berkurang? Karena kita usianya bertambah, stem cell kita jumlahnya berkurang, kekuatannya menurun. Jadi yang paling bagus itu yang baru lahir. Yang baru lahir itu lagi maksimum, makanya stem cell diambil dari tali pusat. Karena dia sangat kuat dan sangat banyak jumlahnya. Nah, semakin kita tua, stem cell ini menurun sehingga kita jadi sakitan. Kalau kita gampang sakit, penyebabnya karena stem cellnya udah turun banyak. Udah menurun terus, ya. Oke. Nah, ini dia bisa jadi apa aja sih? Sel darah bisa. Jadi untuk yang kanker darah kali ya. Sel otak bisa. Ini untuk orang-orang yang kena stroke. Sel otot bisa untuk orang tua ya. Ototnya sudah melemah, menipis karena kurang apa? Kurang olahraga. Harus olahraga beban. Kalau kita tidak olahraga beban, sesudah umur 40, otot kita akan menurun terus-menerus setiap saat. Tanpa kecuali. Makanya harus olahraga beban. Sel tulang, sel jantung, untuk yang osteoporosis adalah contoh-contoh sel anak yang menjadi sel induk. Jadi osteoporosis itu tulang-tulang kita keropos, menipis, pertamanya menipis, lama-lama lubang-lubang. Nah, ini juga bisa pakai stem cell. Oke? Nah, sel punca digunakan sebagai bahan transplantasi dalam pengobatan medis karena sifatnya yang regeneratif. Jadi dia regeneratif, membangun kembali sel-sel yang sudah rusak, yang sudah menurun jumlahnya akibat proses degeneratif. Jadi mengatasi degeneratif untuk regeneratif. Ini banyak sekali terjadi pada orang-orang tua. Nah, katanya pasien, kan saya kan baca beberapa profesor ya. Pasiennya umur berapa? 104 katanya yang tertua. Jadi yang tua-tua itu mereka juga terapi stem cell. 104, dia bilang ada yang 90, walaupun anak kecil juga ada, dia bilang. Tapi yang pasti orang tua, tulang-tulangnya udah rusak, sendi-sendi udah rusak. Sendi ya, semua sakit ya. Oke? Prosedur pengobatan medis dilakukan dengan cara menanam sel punca di organ tubuh tertentu untuk menggantikan sel yang rusak karena suatu penyakit tertentu seperti kanker, stroke, diabetes, dan penyakit degeneratif seperti osteoartritis dan Parkinson. Nah, penyakit-penyakit ini diobati dengan cara sel puncanya
disuntikan, ditransplantasikan. Ya kan? Oke, ada lagi. Sel punca diharapkan bisa menjadi sel dewasa dan jaringan baru. Sel punca digunakan untuk mengetahui efektivitas dan keamanan suatu obat. Obat juga bisa dites pakai ini. Tapi kalau kita katanya obat itu sebelum dicobakan ya dicobakan dulu di sini antara lain. Nah, sel punca berasal dari dalam tubuh kita sendiri, ada juga dari binatang tapi tidak disarankan. Jadi sel punca itu ada dari mana asalnya? Satu dari diri sendiri, itu yang terbaik. Yang kedua dari orang lain sesama manusia, atau anak kita, cucu kita, itu yang agak lebih baik. Yang kedua ya, tapi itu masih berasal dari manusia. Yang ketiga berasal dari binatang, yang dari salmon, ada yang dari apa gitu loh, banyak sekali yang dari binatang. Ini sangat tidak disarankan. Yang keempat dari tumbuh-tumbuhan, katanya bisa, katanya nggak tahu bener apa enggak, nggak tahu. Sekarang karena dia berasal dari manusia, yang terbaik adalah dari diri kita sendiri. Cuman problemnya kalau kita udah semakin tua, stem cell kita pun kualitasnya udah jelek. Nah, sekarang stem cell itu sel hidup ya. Jadi kalau dia bilang ada di dalam kapsul, ada di dalam apa, di dalam ampul segala macam, itu berarti bohong. Dan itu berbahaya sekali. Berbahaya karena ditransplantasikan ke dalam diri kita, itu bisa membuat gumpalan yang membuat jantung kita tersumbat. Bahayanya luar biasa. Dan harus dilakukan di laboratorium yang luar biasa, memenuhi syaratnya. Di Indonesia mungkin baru 8 atau 12 laboratorium yang bisa mengolah stem cell dengan tenaga ahli yang luar biasa. Jadi kalau asal-asalan stem cell itu jangan teman-teman, bahaya sekali. Karena dia dimasukkan ke badan, terus dia bisa macam-macam kejadiannya. Bahkan katanya dia bisa jadi sel kanker. Itu bahayanya, mengerikan sekali. Dan ini banyak banget ya, tadi itu aja yang pakai oranye aja banyak. Yang ketangkap itu ya, benar-benar penipuan ya. Nah, apalagi dari binatang. Nah, sedangkan dari sesama manusia, walaupun misalkan diri kita sendiri atau anak kita atau cucu kita, itu harus dibersihkan dulu dari virus-virus yang ada, dari penyakit keturunan. Kalau nggak penyakit keturunan pindah ke kita, selnya dimasukin. Jadi bahaya banget. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan terapi stem cell. Kalau stem cell yang dimasukkan ke dalam badan ya, nanti ada stem cell yang memicu yang lain, ada juga nanti kita bahas. Oke, masih ada nggak? Sumber sel punca ya, embrio terdiri dari kurang lebih 150 sel berkembang. Ini saya kurang ingat nih. Perinatal dari cairan ketuban, tali pusar. Dewasa dari lemak, dari sumsum tulang. Rekayasa genetik dengan kemajuan biomolekular. Nah, jadi bisa juga dari sumsum. Kalau dokter yang benar, diambil lemaknya atau sumsumnya, kemudian diolah, diambil stem cellnya. Diambil stem cellnya kan sedikit. Nah, terus dibiak, dibanyakin. Jadi bermiliar-miliar. Sesudah bermiliar-miliar baru dimasukkan kembali ke badan. Tapi dari badan kita sendiri, jadi itu paling aman, paling cocok, nggak ada resistensi ya. Yang bagus tentu dari tali pusar. Cuman dari tali pusar ini kan begitu lahir, tali pusarnya dipotong, dititipkan di bank jaringan sel itu di Singapura, di Indonesia sekarang udah ada, tapi mahal sekali kan, bayar terus sampai tua baru kepake. Padahal mungkin bayarnya udah berapa puluh tahun kali. Kayaknya kurang efisien ya. Dan itu tidak bisa keluar dari penyimpanannya. Nah, sekarang yang bangsa stem cell yang abal-abal ini, dari mana dia datangnya, tiba-tiba dibawa aja. Itu ngeri sekali loh, bahaya sekali. Makanya jangan sembarangan pakai stem cell kalau menurut saya ya. Stem cell semakin memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Kan tadi saya udah bilang ya, kalau kita menua, stem cell kita pun memburuk.
dan pola hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan dari luar dengan dokter spesialis. Kalau kita sudah melemah, terpaksa ditambah dari dokter, terpaksa. Tapi kita pasti punya cara lain yang tentu tidak harus ke dokter. Karena kalau ke dokter sekitar 500 juta katanya. Satu kali suntiknya 70 juta. Ada yang 10 kali suntik berarti 700 juta. Stem cell bisa ditingkatkan secara alami, tapi tidak diketahui berapa jumlah dan kualitasnya. Olahraga beban dan prolong fasting. Jadi ini cara kita nih. Jadi nggak usah bayar 700 juta, cukup puasa. Ternyata orang yang puasa itu stem cellnya meningkat. Jadi otofaginya meningkat, stem cellnya meningkat. Jadi secara jurnal terbukti, jurnal itu pasti udah hasil penelitian ya, bahwa prolong fasting, puasa panjang itu membuat stem cell kita membaik. Nah sekarang puasa kan cuma 14 jam, pendek. Tapi karena tiap hari selama 30 hari dia jadi masuknya ke prolong fasting. Karena dia puasa, besok puasa lagi, besok puasa lagi, besok. Jadi prolong fasting. Dan karena dry fasting, jadi kuncinya itu meningkat 3 kali lipat keampuhannya. Si fasting itu gara-gara kita tidak minum. Karena kita tidak minum, badan kita akan berjuang untuk survive. Karena berjuang untuk survive, keluarlah otofagi, keluarlah stem cell. Luar biasa ternyata manfaatnya. Dan fungsinya menjadi prolong fasting. Kalau prolong fasting kan kebanyakan diharapkan bisa di atas 24 jam sampai 3 hari kalau bisa. Untuk apa? Untuk menimbulkan stem cell. Dokter kan nanya gini, dok, pasti enggak dok otofaginya apa? Stem cellnya keluar. Kalau menurut penelitian pasti. Cuman berapa banyaknya ya kita harus ngetesnya. Di Indonesia kan belum ada pengetesan kayak gitu, kan mahal sekali. Jadi menurut penelitian dijamin pasti stem cellnya keluar. Cuman berapa banyak ya dicoba aja katanya. Daripada kan kalau pengobatan stem cell itu kan 500 juta paling sedikit. Daripada ngeluarin 500 juta kan mendingan puasa gratis. Murah meriah, yang penting rajin. Nah, terus yang kedua, yang pertama di sini ya olahraga beban. Jadi olahraga beban itu juga otot kita dipaksa untuk berbuat sesuatu yang di luar kemampuannya sehingga keluar stem cellnya, dan ini dibuktikan oleh jurnal-jurnal sport medicine. Jadi benar-benar sudah terbukti teman-teman. Cuman jumlahnya seberapa ya tergantung rajinnya kita lah. Mari kita bangkitkan stem cell, tingkatkan secara alami baik jumlahnya maupun kekuatannya tanpa biaya yang berarti, yaitu dengan olahraga beban dan prolong fasting.